Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 10 Juni 2022. Kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 27 sampai dengan 32. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Hendaklah kalian bersinar di dunia seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada sabda kehidupan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa, daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggalah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa, daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka." Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Jamaica Cafe suka sekali menyanyikan lagu ini secara akapela. Lirikan matamu menarik hati, oh senyumanmu manis sekali, sehingga membuat aku tergoda. Apa yang membuat orang tergoda? Tidak lain karena dari mata turun ke hati. Maka ada nyanyian anak-anak sekolah minggu yang mengatakan, hati-hati gunakan matamu. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan berkisah tentang kekudusan dalam perkawinan. Yesus berfirman, "Kalian telah mendengar sabda jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya." Tuntutan Yesus jauh melampaui dari sekedar berzina. Yesus menuntut perkawinan yang kudus dengan kemurnian hati yang harus dijaga dan utuh. Perkawinan itu sifatnya indisolubilitas, tidak terceraikan, eksklusif dan monogam. Namun firman Tuhan hari ini kerap menjadi polemik karena di akhir firman Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina." Kata "kecuali karena zina" ini menjadi polemik, dan banyak pendukung yang melegalkan suatu perceraian mereferensi ayat ini sebagai dukungan untuk melegalkan suatu perceraian. Saya kira tidak perlu berdebat soal polemik ini. Pandangan gereja jelas sekali menolak perceraian, dan Allah membenci perceraian. Banyak sekali referensi biblisnya. Pernyataan Yesus yang menjadi polemik dalam Injil Matius ini bisa didamaikan dengan pernyataan awal Yesus yang mengajarkan para pendengarnya untuk jangan berzina. Bahkan Yesus melampaui larangan jangan berzina. Ia berkata, dengan memandang seorang, namun dengan maksud menginginkannya saja, sudah disebut zina dalam hati. Jadi saya kira ayat ini bukan hendak melegalkan suatu perceraian karena zina. Karena sejak semula Yesus mengajarkan
perkawinan sebagai sesuatu yang kudus, yang menuntut komitmen dan kemurnian hati. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, di perikop lain Yesus berkata, justru karena kedegilan hatimu, Musa mengizinkan kamu memberikan surat cerai. Tetapi sejak semula tidaklah demikian dengan apa yang dikehendaki Allah. Maksud Allah sejak semula adalah menjadikan perkawinan sebagai kudus adanya. Maka perkawinan dalam gereja Katolik diangkat dalam martabat sakramen. Namun sekali lagi, karena kedegilan dan keras hati manusia memungkinkan perceraian itu terjadi. Saudari-saudara, sahabat setia Gowori sekalian yang dikasihi Tuhan, sudahkah saudara-saudari menjaga kekudusan dalam hidup perkawinan saudara-saudari? Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.